Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Awal masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Di dalamnya kita diingatkan untuk menghayati kefanaan sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa dan kelemahan, serta menyadari bahwa kita hanyalah debu. Dengan demikian, perayaan ini mengajak kita untuk merendahkan diri, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat dan berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan tuntunan tema puasa yang dikehendaki Allah. Jemaat, kita bangkit berdiri menyanyikan PKJ 46 ayat 1 sampai 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Masuk ke dalam
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Di perayaan Rabu Abu malam hari ini, kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk melakukan perintah-Mu, tetapi kami tidak mengindahkannya. Kami kadang melakukannya hanya dengan maksud supaya dilihat orang, atau karena terpaksa. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Sadarkanlah kami akan dosa dan kepanaan kami. Berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kepada kamu semua yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Sambut kami
ya Tuhan, kuasa kegelapan hingga tak tersisa dampak dayanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam bermazmur yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan ya Allahku, inilah doaku. Ku naikkan kepadamu, terimalah hamba-Mu, hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan cela, menghadapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan ya Allahku, kuatkan imanku, sehingga aku mampu menjadi saksi-Mu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut.
takut, Engkau nakodaku. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di perayaan Rabu Abu malam hari ini. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak ketebusan-Mu, yang dengan sadar diri di hadapan-Mu, bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan Tuhan. Kami adalah makhluk yang fana adanya. Di perayaan Rabu Abu malam hari ini, mata iman kami dituntun dan diarahkan dengan penuh rendah hati untuk mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi sekalipun kami fana, Bapa, dalam kekokohan iman percaya kepadamu, tidak ada yang sia-sia. Jikalau kami hidup dengan benar di hadapan Tuhan, hidup dari dalam kebenaran firman Allah, yang juga firman yang sama akan dibaca direnungkan malam hari ini, supaya kami semakin hidup dengan tertib, hidup penuh kerendahan hati, hidup mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Pimpin anak-anak-Mu yang akan membaca firman-Mu, supaya boleh membaca firman dengan baik, dan juga hamba atas izin Tuhan sendiri. Kiranya boleh melayankan firman ini dengan baik dan benar. Firman Tuhan sudah tersedia. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Firman Tuhan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?
Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semenah-menah. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagai orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di bawah perikop Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik.
dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari berdiri. Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18. Berita Injil Tuhan Yesus berbunyi demikian: hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita boleh merayakan perayaan Rabu Abu sebagai tanda bahwa kita akan memulai minggu Prapaskah dalam menjalani tahun-tahun liturgi gereja kita. Perayaan Rabu Abu memberikan penekanan yang sangat jelas, penekanan yang sangat kuat, bahwa kita semua adalah makhluk yang fana. Siapapun kita tidak bisa lari dari sebuah realitas. Kalau awalnya Tuhan menjadikan kita, menciptakan kita dari debu tanah, maka suatu waktu dalam izin dan kehendak Allah, kita akan kembali menjadi debu tanah. Betapa fananya kita, betapa
terbatasnya kita. Ada banyak kegagalan, ada banyak pergumulan, ada banyak kerapuhan-kerapuhan yang kita alami dan jumpai di dalam kehidupan ini. Nah, di perayaan Rabu Abu di malam hari ini kita ditantang dengan satu tema puasa yang dikehendaki Allah. Puasa yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu tahu apa itu puasa? Sangat-sangat alkitabiah. Yesus pernah berpuasa, Yesus pernah berjumpa dengan orang-orang yang berpuasa, dan seperti apa pesan? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan ketika melakukan puasa? Persoalan yang diperhadapkan kepada kita bahwa dengan berpuasa apakah itu semata sebagai pemenuhan ritual ibadah kita? Atunau mau tahu mak puasa. Ataukah juga hanya sebagai perhiasan dari ibadah kita? Tetapi persoalan Bapak Ibu, sekalipun berpuasa itu alkitabiah, lebih banyak yang tidak melakukan puasa daripada yang secara jujur mengungkapkan dan menyatakan bahwa mereka melakukan puasa. Ada apa dengan berpuasa? Secara khusus ketika kita mencari, menemukan, dan berupaya mengedepankan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam semuanya itu. Puasa dalam tradisi Ibrani, dalam bahasa Ibrani ya tsum, ya. Tesom. Yang berarti bagaimana berupaya untuk merendahkan diri. Atau dalam tradisi Yunani, bahasa Yunani dikatakan ya nesteia. Yang dekat-dekat dengan kita pahami bagaimana berpantang makan secara sukarela, secara sadar. Saya mau puasa lagi. Tidak makan, ada yang tidak makan tapi tetap minum. Terserah seperti apa mau melakukan puasa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sidang perayaan Rabu Abu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang yang melakukan puasa, Yesus tidak melarang, Yesus tidak menghardik dan memarahi mereka. Tetapi Yesus hanya memberikan petunjuk bahwa seperti inilah puasa yang benar, puasa yang dikehendaki oleh Bapaknya sendiri. Dalam kehidupan masyarakat kita, ya secara khusus saudara-saudara kita di seberang, kalau lagi bulan suci Ramadan ya, acap kali kita melihat ya, hormatilah bulan puasa. Artinya yang tidak puasa, mari berikan kesempatan bagi mereka yang melakukan itu supaya mereka bisa berpuasa dengan baik dan benar. Tetapi juga terkadang muncul dari ungkapan-ungkapan hati para netizen, ya,
Bahwa dikatakan bahwa hormati juga orang yang tidak berpuasa. Hormati bulan puasa, hormati juga orang yang tidak berpuasa. Nah, ini ada sesuatu perenungan dari dalam hal berpuasa ini. Adakah berpuasa ini untuk dilihat, untuk orang tahu? Ataukah hal perihal berpuasa menunjuk kepada pribadi lepas pribadi? Di Matius 6 yang kita baca tadi ada 3 bentuk kesalehan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tentang memberi sedekah itu menyangkut bagaimana relasi kita dengan sesama. Tentang hal berdoa bagaimana relasi kita dengan Tuhan secara vertikal. Lalu tentang berpuasa, bukan soal seperti apa orang-orang di samping kita, tetapi menunjuk kepada diri kita sendiri. Karena itu Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Da abang itu mau pakai ada kemak puasa kok, ndak usah katakan." Nggak usah perlihatkan muka yang muram. Nggak usah muka kecut. Tetapi Tuhan katakan, oke, silakan berpuasa. Tapi jangan katakan bahwa kamu lagi berpuasa. Apa yang Yesus inginkan di balik semuanya itu? Betapa pentingnya untuk tahu diri. Betapa pentingnya untuk sadar diri. Betapa pentingnya untuk kakak kaleta di dalam menjalani, merenungi, berefleksi atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Berpuasa bukan hanya soal tidak makan, soal tidak minum. Tetapi lebih daripada itu dalam rangka pembangunan spiritualitas umat Tuhan. Spiritualitas kehidupan kita untuk mengikuti kehidupan seperti apa yang Allah inginkan dari kita. Di Yesaya 58 ayat 1 sampai 12 ada hal praksis dalam pengalaman yang konkret Allah buka dan angkat dari dalam kehidupan bangsa Israel. Bahwa entah umat Allah sebelum pembuangan dan sesudah pembuangan, mereka gagal untuk datang di hadapan Allah. Mereka gagal di dalam memaknai, di dalam melakukan. Soal berpuasa. Kepada umat Allah sendiri Tuhan menginginkan lewat nabinya, Nabi Yesaya, supaya mengurangi dalam gumul pada diri sendiri, lalu memberikan tempat yang lebih banyak kepada Tuhan, berbicara di dalam kehidupan umatnya.
Di hadapan Tuhan melalui Nabi Yesaya dikatakan bahwa puasa yang ditampilkan oleh bangsa Israel hanyalah sandiwara belaka. Bapak Ibu saudara bisa bayangkan kalau kehidupan ini hanyalah sebuah sandiwara? Kalau puasa yang kita lakukan hanyalah sebuah sandiwara? Pura-pura mendekat kepada Tuhan, pura-pura mencari wajah Tuhan. Ayat 2, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tetapi hati mereka bukannya merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetapi menjadi umat yang munafik. Memang mereka menundukkan kepala seperti gelaga. Memang mereka membentangkan kain karung dengan abu sebagai alas tidur mereka. Tetapi hanyalah untuk pemuasan diri mereka. Sementara menindas orang-orang yang ada pada mereka, menindas orang-orang yang bekerja pada mereka. Mereka tekun untuk berpuasa, tetapi mereka suka berkelahi. Mereka suka berbantah. Mereka suka berlaku lalim. Dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Injil Matius Yesus katakan, jikalau engkau berpuasa, tidak usah diketahui oleh temanmu. Tidak harus ditahu oleh tetanggamu, tetapi lakukanlah dengan tersembunyi, supaya menjadi puasa yang benar. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Pribadi yang sungguh-sungguh hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan dan Raja kita. Sekalipun kita banyak diam melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, melakukan kewajiban-kewajiban kita, tanpa orang lain tahu, tetapi kehidupan kita bisa memberikan dampak yang luar biasa. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Daripada harus begini, kalau saya harus begini, teorinya minta ampun banyak sekali. Tetapi tidak punya dampak apa-apa untuk sebuah perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau bahwa kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi tontonan bagi orang-orang banyak di sekitar kita. Kita tidak mau bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi penonton-penonton yang setia. Tiroritoda. Kenyang dengan pujian. Tetapi seperti apa anak-anak Tuhan, gereja, persekutuan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa menampilkan wibawa gereja yang sungguh-sungguh rendah hati dan mempermuliakan Allah Bapa kita di sorga.
Rasul Paulus tidak mau menunjuk orang lain. Tetapi dari dalam pengalaman pribadi seorang Rasul Paulus sebagai pelayan yang sungguh-sungguh sudah memaknai seperti apa anugerah Allah itu, lalu mulai hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Dia tidak menginginkan supaya menjadi batu sandungan kepada orang lain. Paulus katakan dia tahu apa artinya itu sabar. Paulus sangat tahu apa artinya itu kasih. Paulus tahu apa artinya itu pengampunan dalam menata kehidupan bersama dengan umat Allah. Bagi Paulus, siapa yang berpuasa, siapa yang hidup di dalam Kristus, mau tidak mau, harus mengalami perubahan hidup yang radikal, yang nyata, dan dirasakan oleh sesamanya. Harus dirasakan oleh sesama kita. Dampaknya dirasakan tanpa kita katakan saya berpuasa, saya rajin ini, saya telaten ini, tetapi mereka akan merasakan, oh ya, luar biasa anak-anak Tuhan, luar biasa pribadi-pribadi yang hidup dari dalam firman Tuhan. Memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang luar biasa baiknya kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu Ibu Bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita puasa yang dikehendaki oleh Allah, itu berarti harus ada perubahan dari dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak harus jatah makan kita harus dikurangi, tidak harus. Soalnya ada orang kalau tidak makan 3 kali sehari tidak bisa tidur. Ya. Malahan ada yang bersaksi kalau tidak makan lagi tengah malam tidak bisa nyenyak tidurnya. Bahaya, bisa sakit. Ya. Apalagi kalau mengurangi air untuk kita minum dari hari ke hari, ya badan kita bisa dehidrasi, ya tidak usah. Tidak apa-apa, silakan makan. Silakan minum, tetapi soal puasa yang Yesus mau sampaikan kepada kita, pikiran kita, hati kita, itu yang harus ramping sekalipun banyak makanan yang kita makan. Ramping menurut saya di sini, ya kita rampingkan dari banyaknya keinginan-keinginan yang jahat. Kita rampingkan dari banyaknya pikiran-pikiran yang salah. Kita rampingkan dari amarah, permusuhan, perselisihan, dan lain-lain sebagainya. Jauhkan ya, pikiran kotor dari dalam kehidupan kita, itu yang perlu dirampingkan. Silakan makan, apalagi sekarang masa pandemi COVID-19, ya. Bukannya orang kurus memikirkan COVID, tetapi saya lihat subur-subur semua badannya. Ya, termasuk saya, enggak tahu kenapa, ya. Setiap hari katakan takut. Karena COVID, tidak usah ke gereja, tidak usah ke pasar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi timbangan berat badan semakin naik dari bulan ke bulan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa segala sesuatu yang Allah inginkan bagi kita, betapa pentingnya hati nurani.
yang bersih, hati yang merendahkan diri, hati yang mau menyadari bahwa ternyata kita ini adalah debu. Dan suatu hari akan kembali menjadi debu. Sekalipun kita fana adanya, tetapi masa kehidupan yang ada sampai malam hari ini, kita mau kelola seperti apa? Kalau kita berpuasa di dalamnya, kita berpuasa seperti apa? Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini, nantinya penorehan abu untuk kita terima bersama-sama. Supaya kita terus rendah hati di dalam menikmati, dalam menyongsong kebaikan-kebaikan Allah yang selalu melimpah di kehidupan kita. Selamat menjalani Rabu Abu. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah yang dibuka bagi kita untuk kita jalani dan renungkan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Berbalik dari sikap hidup yang tidak berkenan bagi Allah, merupakan bahagian dari berpuasa. Dan tindakan tersebut merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang tetap setia menantikan pertobatan. Penorehan debu tanah pada dahi dan pada punggung tangan akan mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Dan hal ini juga akan menyadarkan kita bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah dan jalan hidup kita. Dengan itu kita harus merendahkan diri padanya dan setia melakukan semua perintahnya. Di malam hari ini, saudara-saudara yang boleh hadir beribadah secara onsite untuk menerima penorehan abu, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, kita tidak fokus kepada abu yang ditorehkan pada pribadi anak-anak Tuhan, tetapi hati dan iman kita harus terus-menerus berefleksi. Seperti apa pertobatan? Seperti apa pengakuan dosa yang kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Penorehan debu hanyalah sebuah simbolisasi. Tetapi yang paling inti, paling hakiki adalah hati yang disentuh oleh firman Allah. Hati yang mau dirubah oleh firman Allah untuk melakukan perintah dan kehendak Allah di kehidupan ini. Kita siapkan diri kita untuk menerima penorehan abu di malam hari ini.
adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Rambutnya garing. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Amin.
menjadi debu. Amin. Rambutnya dari tunduk. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Masih ada kah? Tidak ada? Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Betapa bahagia, betapa senang, lenyap segenap dosaku, dipaku di salib, jeratku lepas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. 2 Korintus 6 ayat 1 mengantar kita dalam persembahan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Semuanya yang kupuji Dialah. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak saja mengasihi dan mencukupi seluruh kebutuhan kehidupan kami, tetapi juga Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di perenungan Rabu Abu malam hari ini, dengan rendah hati Tuhan, kami datang kepadamu, bahwa kami adalah manusia yang fana. Tuhan cipta dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi di balik kefanaan kami, ada Allah yang kami percaya. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak Allah yang hidup dan yang kekal. Berbahagialah kami yang menaruh harap kepadamu.
hidup dari setiap jalan-jalan dan petunjuk Allah. Terima kasih firman-Mu di malam hari ini. Seperti apa puasa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Puasa yang akan menuntun kami hidup dengan baik dan benar. Berpantang untuk melakukan apa yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah sendiri. Bapa di sorga, dengan perayaan Rabu Abu malam hari ini, sebagai jemaat Tuhan di jemaat Tangerang di sini, kami akan menapaki minggu-minggu Prapaskah. Bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kami tidak lepas dari dimensi pencobaan, tidak lepas dari dimensi penolakan, tidak lepas dari dimensi aniaya dan penderitaan. Bahkan realita kematian juga menjadi bahagian Yesus Kristus. Karena itu Bapa, di malam hari ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak akan kaget, kami tidak akan terkejut ketika banyak hal yang bukan menjadi agenda dan keinginan kami juga menjadi bahagian kehidupan kami, bahagian persekutuan kami. Kami tahu kepada siapa kami mengalamatkan iman percaya kami. Baik jemaat Tuhan yang boleh beribadah di gedung gereja, yang juga dengan kerendahan hati beribadah dari rumah-rumah masing-masing, bahwa Kristus sementara mengasihi kami dengan cara Allah yang luar biasa. Terima kasih persekutuan yang boleh terbangun malam hari ini. Terima kasih pelayanan yang boleh ditorehkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Pelayanan majelis gerejamu, pelayanan pianis, pelayanan singer, pelayanan live streaming, pelayanan pekerja-pekerja gereja. Tuhan dimuliakan dengan kreativitas, dengan kesanggupan pada diri kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan berkat-Mu yang boleh dialami di hari ini. Berkat dari dalam usaha di tengah keluarga, lewat pekerjaan-pekerjaan kami. Berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu yang boleh menikmati pertambahan umur hari ini. Atau juga mungkin usia pernikahan di hari ini, bahwa Tuhanlah yang kuat di dalamnya. Dan juga sekalipun bisa saja kehidupan kami tidak sebaik dengan orang-orang di sekitar kami.
Tetapi syukur dan terima kasih senantiasa ada. Bahwa Yesus yang kami percaya penuh kasih dan anugerah. Dari dalam persekutuan kami Bapa, juga terus kami topang anak-anak-Mu dalam gumul karena sakit penyakit. Entah sakit penyakit yang harus mendapat penanganan dari pihak dokter dan medis. Di masa pandemi COVID sampai hari ini, anak-anak Tuhan yang menjalani isolasi mandiri, Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan kami. Allah yang kuat di saat anak-anak-Mu lemah. Allah yang terus memberkati. Pelayanan dokter medis, pelayanan keluarga, bahkan doa-doa jemaat doa keluarga. Bapa di sorga, kami bawa jemaat Tuhan dalam duka cita. Di hari kemarin, orang tua terkasih, Bapak Peter Masang, yang akrab kami sapa Opa Darul, telah meninggalkan istri, anak-anak, cucu-cucu, keluarga, bahkan persekutuan di mana kami hadir dan berada. Dan juga telah kami lepas melalui sebuah proses pemakaman. Kekuatan penghiburan dari Allah menjamah hati ibu terkasih, hati anak-anak, cucu dan rumpun keluarga yang kosong. Bahwa ada yang hilang dari dalam kehidupan ini. Penghiburan Tuhan senantiasa ada dan dirasakan. Demikian halnya duka cita dari ibu terkasih yang pernah menorehkan kebersamaan di tengah jemaat Tuhan di sini. Dalam sebuah persatuan sebagai orang Toraja di Banten di sini. Atas meninggalnya ibu terkasih, Ibu Paulus Andi. Juga meninggalkan rasa duka bagi jemaat Tuhan, bagi komunitas kami sebagai orang Toraja. Tuhan terus memberkati dan menyatakan penghiburan-Mu. Bahwa dalam duka cita, kasih Tuhan senantiasa dirasakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadirlah dalam kehidupan keluarga, lepas keluarga di tengah jemaat-Mu. Dalam peran kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, ataukah peran ganda yang harus diperankan. Sebagai anak-anak, baik yang bersama dengan keluarga yang terpisah karena kerja, karena pendidikan, karena mencari lapangan kerja. Bahwa Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan berkat yang melimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lewat ibadah di malam hari ini, pengucapan syukur juga senantiasa diberikan.
menjadi milik Allah dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah jemaat di sini. Baik melalui pundi di gedung gereja, persembahan sidang jemaatmu dari rumah-rumah mereka. Kami bersyukur Tuhan selalu memberkati kami. Jaga lindungi kami Bapa di malam hari ini, untuk kembali ke dalam kehidupan kami, melanjutkan kehidupan pengasihan Allah. Teristimewa Bapa sidang jemaatmu yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kekuatan pemeliharaan perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Mohon ampun segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berpengharapan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian jemaat, Ku ingin selalu dekat padamu. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
Sidang perayaan Rabu Abu yang dikasihi Tuhan Yesus, pergilah dan nyatakanlah puasa yang dikehendaki Allah dalam sepanjang hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Demikianlah ibadah Rabu Abu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat memaknai Rabu Abu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.